Salam sejahtera dan selamat malam bagi jemaat Martin Luther yang saat ini ada di rumah, yang sedang menyaksikan jalannya pelayanan ibadah keluarga secara online. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca Alkitab yang terambil dari Injil Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami semua ingin membaca firman-Mu dan ingin merenungkannya. Tuntunlah hamba dan jemaat-Mu di rumah masing-masing melalui Roh Kudus, supaya firman-Mu dapat kami hayati, kami mengerti, dan kami dapat melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam bacaan Alkitab yang tadi sudah saya sebutkan, ada satu kata yang sangat menarik untuk kita garis bawahi, yaitu kata kehormatan. Semua orang ingin dihormati. Tidak ada orang yang tidak ingin dihormati. Mengapa? Karena kehormatan adalah bagian dari kehidupan sosial manusia. Ketika kita berada dalam kehidupan sosial, entah itu di rumah, entah itu di gereja, entah itu di dalam masyarakat, di tempat kerja, di mana saja, kita diharapkan untuk dapat saling menghormati satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah, apa itu kehormatan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kehormatan mempunyai dua arti yang malam ini saya mau sampaikan untuk kita. Yang pertama yaitu pernyataan hormat, dan yang kedua adalah penghargaan. Jadi misalnya ia mendapat kehormatan untuk memimpin sidang. Jadi ada pihak yang memberikan kesempatan baginya karena kapasitasnya yang dimilikinya untuk memimpin sidang, sehingga dia mendapat kehormatan untuk memimpin sidang tersebut. Nah, sekarang kita mau memahami apa kata Yesus tentang kehormatan itu. Yesus menerangkannya dengan memberi sebuah perumpamaan dari bacaan yang tadi saya sebut. Lukas 14 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya membacakannya supaya kita bisa mengikuti perumpamaan itu. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat
daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang lain, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Ayat 11. Kalau saat ini saudara-saudara di rumah sedang membuka Alkitab, mari kita membacakan ayat 11 ini secara bersama-sama. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita dalam ibadah rumah tangga ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dari perumpamaan yang tadi kita sudah baca, saya mencatat ada 2 pelajaran yang bisa kita angkat, kita pahami, dan kemudian dalam tuntunan Roh Kudus dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Pelajaran yang pertama dari perumpamaan Yesus itu adalah kehormatan itu jangan dikejar. Kalau kehormatan itu dikejar, maka kita bisa menyesal. Lihatlah kehormatan itu sebagai anugerah Tuhan bagi siapa saja sesuai dengan kapasitas yang Tuhan berikan padanya. Kehormatan itu dari Tuhan, bukan dari pihak manusia. Kalau Tuhan sudah menyediakannya bagi kita, maka tidak ada orang lain dapat mengambilnya daripada kita. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya mau memberikan suatu contoh. Ketika tiba masa pilkada di negeri kita, ada orang yang berusaha sekuat tenaga. Dia bisa menjual tanahnya, dia bisa menjual rumahnya. Dia berharap dengan uangnya yang banyak, dia bisa menduduki kursi DPR. Dia berharap dia bisa menduduki kursi sebagai anggota dewan yang terhormat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Dia kalah. Dia tidak menang. Sehingga dia menjadi kecewa. Dia menjadi sedih, dia stres, dia tidak bisa tidur nyenyak. Karena sudah banyak yang habis. Katakanlah habis-habisan. Disitulah saudara akan kecewa. Kalau kehormatan itu saudara kejar. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati adalah suatu hal yang sungguh mulia. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebaliknya, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Kita juga melihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa keangkuhan itu akan membawa kita pada kesombongan diri.
dan kesombongan diri akan membawa kita untuk selalu mau tampil, selalu mau di depan, selalu mau yang terkemuka. Padahal belum tentu seperti itu. Bisa jadi seperti yang diumpamakan oleh Yesus. Ketika kita sudah tampil di muka, sudah di depan, ya Anda tahu, pemilik pesta datang kepada kita dan memohon supaya kita duduk di belakang. Kita berdiri dari tempat yang terhormat itu dan kita berjalan cari tempat duduk di belakang. Bukankah itu sangat malu bagi kita? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berhati-hati dengan keangkuhan dan merasa diri hebat, karena itu dapat berbahaya bagi kejatuhan hidup kita. Lebih baik kita rendah hati, kita menerima apa adanya. Kalau Tuhan berkenan bagi kita supaya kita harus menjalani hidup dengan cara demikian, ikutilah apa yang Tuhan mau dengan kerendahan hati yang kita miliki. Jangan memaksakan kehendak kita. Sebab jika kita memaksakan kehendak dan kemauan kita, bisa jadi kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau. Jadi ketika seseorang memiliki kerendahan hati, berarti dia selalu akan mengatakan tidak pada apa yang dia mau. Dan dia akan selalu mengatakan ya, mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Disitulah kerendahan hati. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita tahu bangsa kita dan juga bangsa-bangsa lain di seluruh dunia mengalami pergumulan yang luar biasa, khususnya menghadapi wabah virus corona atau COVID-19. Semua orang resah, semua orang takut, semua orang bimbang. Di sana sini kita menjumpai ada tangisan. Di sana sini kita menjumpai orang-orang yang bersedih dan merasa kehilangan orang-orang yang dikasihinya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi kenyataan ini, pemerintah, Majelis Sinode GPIB, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia sudah mengeluarkan himbauan. Tetap saja di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah. Marilah dengan penuh kerendahan hati kita percaya pemerintah adalah alat dalam tangan Tuhan yang memimpin hidup kita di Indonesia. Demikian juga Majelis Sinode, demikian juga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Mari kita mentaati dengan rendah hati himbauan tersebut. Stay at home, stay safe. Itulah yang disampaikan kepada kita. Tetapi kalau saudara berkeras hati untuk mengikuti keinginan sendiri dan melanggar himbauan itu, bisa jadi kita menjadi korban. Bisa jadi kita tidak dapat menghambat penyebaran virus ini, tapi kita berperan untuk lebih memperluas penyebarannya.
Marilah saudaraku, jemaatku yang Tuhan Yesus kasihi, dengan rendah hati kita mentaati semua himbauan itu. Dan bukti kita mentaati himbauan itu, malam ini jemaat Martin Luther melaksanakan pelayanan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang malam ini disampaikan kepada kita, menuntun kita supaya kita tidak memaksa keinginan kita untuk mencari pujian, mencari penghormatan diri. Tapi marilah dengan rendah hati kita melaksanakan apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita, dan melaksanakan apa yang menjadi himbauan pemerintah kita, Majelis Sinode, GPIB, dan juga persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus menyertai hidup kita. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus, malam ini kami menghampiri kekudusan. Kami menaikkan puji syukur atas penyertaan-Mu, sehingga pelayanan jemaat Martin Luther secara online dapat terlaksana dengan segala baik. Kebenaran firman-Mu sudah kami baca dan kami renungkan, ya Tuhan. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, firman-Mu itu mendiami kami dan menuntun kami untuk dapat melaksanakannya dalam hidup kami dari hari ke hari. Kami juga teringat untuk mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini ada di rumah atau dirawat di rumah sakit, karena mereka juga merupakan pasien yang terinfeksi virus corona. Tuhan, tolong mereka Bapa, tolong datang jamah, sembuhkan mereka, dan berkati berbagai nasihat dokter dan obat-obat yang diberikan, ya Tuhan. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan baru, ada kesehatan yang dianugerahkan untuk saudara-saudara kami. Kami teringat juga untuk mendoakan para dokter dan juru rawat yang dengan setia melayani pasien terinfeksi corona. Tolong Tuhan, Engkau berkati mereka. Berikan mereka daya tahan tubuh yang kuat. Berkati mereka dalam pelayanan ini. Dan biarlah ada banyak orang yang dapat dilayani, ya Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang saat ini berada dalam duka cita. Tuhan, tolong mereka Bapa. Hiburkan mereka Tuhan. Dampingi mereka siang dan malam, supaya mereka bisa menerima kenyataan ini dengan suatu keyakinan orang-orang yang dikasihinya saat ini berada bersama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa di surga. Bapa yang kekal kudus, kami juga berdoa bagi pemerintah kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan mampukan mereka, supaya melalui kebijakan-kebijakan dan himbauan-himbauan, maka ancaman virus corona berangsur-angsur dapat teratasi, ya Tuhan. Bapa yang kekal kudus, kami juga berdoa bagi Majelis Sinode GPIB. Kami berdoa juga bagi gereja-gereja Tuhan dalam persekutuan gereja Indonesia. Tuhan mampukan Bapa dan Tuhan tuntun supaya semua himbauan
dapat difahami dan dengan rendah hati melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini ya Tuhan, kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat di rumah dapat melanjutkan ibadah ini sesuai dengan tata ibadah yang sudah disebarkan kepada warga jemaat secara online. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah